Pacarku memberiku topi hijau, simbol perselingkuhan. Saya sama sekali tidak marah. Sebaliknya, saya sangat senang. Semua ini terjadi karena aku secara tidak sengaja terikat pada sistem flash sale Dewa Rezeki. Biayanya hanya $1 dalam sistem ini. Aku bisa membeli barang apapun secara instan. Pada saat itu, saya menatap dengan penuh antusias apa yang ada di hadapan saya. Kerangka kerja virtual yang sedang berkembang. Sebuah kartu berhiaskan emas muncul di hadapan mataku. Harga Taifu Plaza, 1 yuan. Melihat kartu itu, aku tak kuasa menahan diri untuk tidak. Aku mencubit pahaku. Ini sebenarnya adalah Taifu Plaza, yang bernilai 30 miliar. Namun, sekarang yang saya butuhkan hanyalah, Anda bisa mendapatkannya hanya dengan 1 yuan. Seperti yang saya katakan, beli. Suara sistem itu juga terdengar. Tuan rumah sudah memiliki hak kepemilikan penuh atas Taifu Plaza. Dokumen-dokumen terkait telah ditempatkan di dalam paket toko. Sang inang dapat mengekstraknya melalui pikiran. Dengan sebuah pemikiran. Setumpuk tebal dokumen pengalihan properti. Benda itu muncul di tanganku dalam sekejap. Aku kehilangan keseimbangan sesaat dan terhuyung-huyung beberapa langkah ke depan. Ini benar-benar Taifu Plaza. Semua dokumen pengalihan hak milik. Ya ampun, aku benar-benar pernah memegang 30 miliar di tanganku. Ini sungguh tak terbayangkan. Namun, telepon saya tiba-tiba berdering saat itu. Setelah saya menjawab telepon, orang di seberangku mengatakan bahwa dia berasal dari Taifu Plaza. Gao Jianli, manajer umum perusahaan manajemen properti. Silakan datang dan selesaikan prosedur serah terima ketika saya memiliki waktu luang. Saya juga memberitahunya bahwa saya akan segera sampai di sana. Setelah mengatakan itu, saya menutup telepon dan bergegas ke Taifu Plaza. 12 menit kemudian, saya tiba di pintu masuk Taifu Plaza. Menatap ke atas ke arah puncak-puncak menjulang yang menembus awan. Gedung perkantoran itu membuatku berdecak kagum sekali lagi. Tepat saat kami hendak masuk, sebuah suara terdengar dari belakang. Lu Chen, apa yang kamu lakukan di sini? Begitu aku berbalik, suasana hatiku langsung berubah buruk. Orang yang memanggilku adalah orang yang baru saja memberiku. Mantan pacarku yang, teh hijau, yang baru saja putus denganku. Saat itu, dia sedang memegangi lengannya. Seorang pria berjas berjalan ke arahku. Pada saat itu, pria berjas itu melangkah maju. Anda adalah Lu Chen. Aku pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Terima kasih banyak karena telah merawat Suan-Suan sebelumnya. Tapi mulai sekarang, aku yang akan bertanggung jawab atas dirinya. Aku mengabaikan pria berjas itu. Menatap mantan pacarnya yang pernah bersamanya selama beberapa tahun. Aku putus dengannya. Ya, benar. Ferrari yang dikendarai orang lain. Villa yang dia tinggali. Perusahaan ini berlokasi di Taifu Plaza. Masih di Blok A yang paling sentral. Apakah kamu melihat tas ini? Mereka membelinya tanpa ragu sedikit pun seharga 28.000. Dan kamu. 2 hidangan dan 1 sup setiap hari. Tinggal di apartemen 1 kamar tidur bergaya kuno. Anda perlu menabung setengah gaji setahun hanya untuk membeli sebuah tas. Dia memiliki sesuatu yang tidak mungkin Anda peroleh dalam beberapa kehidupan. Jadi, Lu Chen, mari kita akhiri hari ini. Sekalipun kau mengejarku, aku tidak akan melanjutkan hubungan ini. Ruan Mingliang menyaksikan semua itu dengan senyum tipis. Dia tampak menikmatinya. Saya tidak marah setelah mendengar semua ini. Sebaliknya, keadaan menjadi semakin tenang. Konyol sekali. Aku kesini untuk urusan bisnis. Siapa yang datang bersamamu? Setelah mendengar itu, pria berjas, Ruan Mingliang. Dia berkata dengan tatapan meremehkan. Anda di sini untuk melakukan sesuatu. Bisakah kamu berhenti bersikap konyol? Tiba-tiba, sebuah suara hangat dan antusias terdengar. Tuan Lu, Anda akhirnya tiba. Selamat datang, selamat datang. Aku menoleh dan melihat bahwa orang yang datang itu adalah Gao Jianli. Saya mengakui sisi Taifu Plaza. Sebagai manajer umum, dia secara alami. Saya sudah melihat foto-foto di dalam dokumen tersebut. Jadi mereka langsung mengenali saya dan segera keluar untuk menyapa saya. Pada saat itu, Ruan Mingliang melihat bahwa Gao Jianli agak bersemangat. Untuk sesaat, dia salah mengira Presiden Lu sebagai Presiden Ruan. Dia langsung menyapanya dengan senyuman. Dia menggenggam tangan Gao Jianli dan berkata, di depan Jenderal Gao, bagaimana mungkin saya menerima gelar manajer umum? Tuan Gao, Anda benar-benar telah membuat saya tersanjung. Namun pada saat itu, dia sangat bahagia. Dia bahkan berbalik dan menatapku dengan pandangan menghina. Apakah Anda melihat bahwa manajer umum Gao secara pribadi menyapa saya? Pada saat yang sama, dia memberikan tatapan puas kepada Fang Zixuan. Fang Zixuan juga sangat gembira. Aku tahu aku tidak memilih pria yang salah. Lihatlah Gao Jianli yang secara pribadi keluar untuk menjemput mereka. Suatu kehormatan. Yang kurang hanyalah mengambil foto dengan ponsel saya. Adegan ini benar-benar membingungkan Gao Jianli. Siapakah orang ini? Mengapa dia tiba-tiba datang dan menjabat tanganku? Apakah kamu sakit? Gao Jianli mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan. Dia menepis tangan yang sedang dipegangnya.
Siapa kamu? Tanpa menunggu jawaban Ruan Mingliang, langsung. Dia melewatinya dan berlari kecil ke arahku. Tuan Lu, saya sudah menyiapkan semuanya. Mari kita masuk ke kantor dan bicara. Setelah mengatakan itu, dia menggenggam tanganku dan berjalan menuju kantor. Dia sama sekali mengabaikan Nguyen Mingliang, yang masih terpaku di tempatnya. Adegan ini, Ruan Mingliang dan Fang Zishuan benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Wajah Ruan Mingliang memucat lalu memerah. Dia bertanya, hampir tak mampu menahan keinginannya untuk meledak. Suan, bukankah tadi kamu membicarakan mantan pacarmu? Apakah dia seorang agen properti? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi Presiden Lu? Fang Zishuan juga benar-benar bingung. Itu benar. Dia adalah seorang sales real estate. Apakah Tuan Gao disangka orang lain? Jika Lu Chen benar-benar seorang CEO. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Bagaimana mungkin dia menolak Lu Chen, yang telah memberikan begitu banyak padanya? Ayo temukan pelaibau ini, Ruan Mingliang. Karena saya tidak bisa mendapatkan jawaban yang jelas dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ruan Mingliang menatap Direktur Lin yang berdiri di samping. Direktur Lin, apa yang sedang terjadi? Sutradara Lin juga agak terkejut pada saat itu. Ini adalah kali pertama dia melihat Gao. Selalu begitu antusias terhadap satu orang. Saya juga tidak sepenuhnya yakin tentang itu. Namun, orang ini pasti orang penting. Mendengar kata-kata Lin Zhengmin, Ruan Mingliang mengerutkan kening. Kantor. Gao Jianli dengan hormat menawarkan secangkir teh yang baru diseduh. Pertama, beberapa percakapan sopan. Baiklah, mari kita langsung ke intinya. Presiden Lu kuartal ini. Pembayaran properti untuk Taifu Plaza kami. Semuanya sudah terkumpul. Hapus gaji karyawan yang diperlukan. Penerimaan bersihnya tepat sebesar 1,5 miliar. Tegukan pertama teh Da Hong Pao. Aku hampir memuntahkannya. Dia berpura-pura tenang dan menelan semuanya begitu saja. Aku punya sejuta umpatan di hatiku. Tapi aku tidak tahu apakah aku harus mengucapkannya atau tidak. Meraih pendapatan 1,5 miliar dalam satu kuartal. Itu seperti menghasilkan 6 miliar yuan setahun sambil berbaring. Apakah menghasilkan uang semudah itu? Karena aku tidak mengatakan apapun. Gao Jianli kehilangan kata-kata. Aku merasa seperti sedang duduk di atas jarum yang menusuk-nusuk. Apakah bos baru ini benar-benar akan membuat gebrakan besar begitu menjabat? Ingin mempersulit diri sendiri? Pendapatan sebesar 1,5 miliar per kuartal. Ini benar-benar puncak pencapaian baginya. Lagi pula, sumber daya yang dapat dikendalikan terbatas jumlahnya. Bos, jika Anda memiliki pendapat atau instruksi, mohon jelaskan. Gao Jianli dapat digambarkan sebagai seorang ahli di dunia bisnis. Keheningan saat ini membuatku sedikit cemas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara lagi. Saya tidak keberatan. Kamu sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Saya sudah memeriksa rekening-rekening tersebut dan tidak ada yang salah dengan rekening-rekening itu. Teruslah bersemangat. Mulai sekarang saya harus merepotkan Anda dengan berbagai hal di sini, Tuan Gao. Mendengar perkataanku itu, Gao Jianli merasa lega. Sikap mereka menjadi semakin antusias. Jika atasan mengatakan demikian, itu berarti posisinya aman. Karena menurut Anda pembukuan sudah benar, bos. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda sekarang. Mohon berikan nomor kartu Anda. Saya juga akan langsung melakukan sesuatu. Setiap triwulan mulai sekarang. Setor uang ke kartu ini. Dalam waktu kurang dari 2 menit. Ponselku bergetar. Transfer telah diterima. Melihat deretan angka 0 itu, saya merasa sedikit pusing. Ini bahkan lebih seru daripada memenangkan jackpot lotre. Tepat ketika keduanya hendak bertukar beberapa basa-basi lagi. Tiba-tiba pintu kantor terbuka. Hal ini membuat Gao Jianli mengerutkan kening tanpa sadar. Pak Gao hanyalah seorang tenaga penjualan tingkat rendah di sebuah kantor penjualan properti. Tidak, Tuan Lu, apakah Anda yakin tidak salah mengira saya dengan orang lain? Benar sekali, Tuan Gao. Nama orang ini adalah Lu Chen, mantan pacarku. Dia belum pernah memulai bisnis. Mungkinkah itu Tuan Lu yang Anda sebutkan? Jangan sampai tertipu. Fang Zishuan juga ikut berseru dan berteriak. Gao Jianli, yang akan mengalami serangan. Mendengar Fang Zishuan mengatakan bahwa aku adalah mantan pacarnya. Dia langsung menatapku. Tapi melihatku duduk di sana dengan alis berkerut. Setelah sedikit rasa jijik muncul di wajahnya. Saya secara alami memahami gagasan umumnya. Sepertinya sang bos tertarik pada mantan pacar ini. Dia tidak mengungkapkan sumber keuangan yang dimilikinya. Selama waktu ini, wanita itu menemukan pewaris generasi kedua yang kaya raya. Dia langsung mengerti. Tentu saja saya harus tampil dengan baik. Apa kamu tidak tahu cara mengetuk pintu sebelum masuk? Keluar. Tuan Gao, Anda sama sekali tidak boleh tertipu oleh ini. Anak ini. Ruan Mingliang terus berteriak, tidak mau menyerah. Pada saat itu, Gao Jianli berteriak dengan tegas. Diam. Siapakah Lin Zhengmin? Keluarkan dengan cepat. Maafkan saya, Tuan Gao. Ini adalah calon penyewa yang ingin menyewa ruangan kami.
Janji temu awalnya adalah untuk menandatangani kontrak pada pukul 4 sore hari ini. Itu salahku karena tidak menghentikan mereka mengganggumu. Saya akan mengeluarkannya sekarang. Sambil berbicara, dia melirik ke pintu dan mendengar. Dua petugas keamanan bergegas mendekat di tengah keributan. Bersiaplah untuk meminta mereka pergi. Pada saat itu, saya tiba-tiba tanpa sengaja mengucapkan sebuah kalimat. Tunggu sebentar, Tuan Gao. Saya rasa para pedagang di Taifu Plaza perlu dipilih dengan cermat. Orang-orang seperti itu tampaknya tidak layak berada di sini. Mendengar kata-kata Lu Chen, Fang Zixuan adalah orang pertama yang melontarkan komentar sarkastik. Kau benar-benar menganggap dirimu seorang CEO, Lu? Orang-orang yang berpenghasilan beberapa ribu per bulan. Mereka semua berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan untuk mengevaluasi para pedagang di Taifu Plaza. Aku baru saja mempermalukan Ruan Mingliang. Jika dia tidak menunjukkan reaksi apapun, aku yakin aku akan mendapatkan balasan yang setimpal saat aku kembali nanti. Ini adalah sumber penghasilan jangka panjang saya. Begitu dia selesai berbicara, Gao Jianli memberikan perintah secara langsung. Tuan Lu benar. Lin Zhengmin, kamu juga mendengarnya. Batalkan kontrak dengan mereka dan masukkan mereka ke daftar hitam. Taifu Plaza tidak akan lagi menerima orang-orang seperti ini. Apa? Hal ini membuat Ruan Mingliang merasa tidak nyaman. Saya menghabiskan banyak uang untuk membersihkan penyumbatan itu. Saya mendapatkan posisi ini berkat koneksi yang baik. Itu saja. Bagian terburuknya adalah mereka masuk daftar hitam. Aku tidak bisa datang ke Taifu Plaza lagi. Atas dasar apa? Lalu kalian berdua dengarkan baik-baik. Ini Lu Chen, seperti yang kalian semua panggil. Baru hari ini, Taifu Plaza telah diakuisisi sepenuhnya. Perusahaan ini juga merupakan pemilik baru Taifu Plaza. Apa? Lu Chen mengakuisisi Taifu Plaza. Bagaimana mungkin itu terjadi? Hasil ini terasa seperti mimpi buruk. Fang Zixuan langsung dikalahkan. Jika orang lain mengatakan itu, dia sama sekali tidak akan mempercayainya. Namun, kata-kata ini berasal dari jawaban Gao Jianli pada saat itu. Tidak perlu orang penting seperti itu datang. Bekerja sama dengan Lu Chen untuk menyebarkan kebohongan seperti itu. Sekalipun itu bohong. Status dan posisi orang seperti apa? Hanya dengan cara itulah Gao Jianli bisa bekerja sama. Terlepas dari situasinya. Ini semua berarti bahwa Lu Chen yang ada di hadapan kita bukanlah orang yang sama seperti dulu. Hidup bersama siang dan malam selama lebih dari 4 tahun. Dia sama sekali tidak melihat jejak Lu Chen. Ada tanda-tanda kemampuan dan latar belakang ini. Apakah dia benar-benar hanya menguji dirinya sendiri selama 4 tahun terakhir? Bukankah itu berarti aku kehilangan semangka dan hanya mendapatkan biji wijen? Saat memikirkan hal ini, jantungnya langsung. Rasa penyesalan yang mendalam tiba-tiba muncul dalam diri saya. Mereka tidak punya pilihan selain berpikir lebih dalam. Gao Jianli berteriak lagi. Lin Zhengmin dengan cepat mengusir kedua pria itu keluar. Jangan ganggu pertemuan saya dengan bos. Lin Zhengmin juga tidak berusaha bersikap sopan dan langsung mengatur agar petugas keamanan dipanggil. Mereka mengusir Ruan Mingliang dan temannya. Ruan Mingliang berteriak, tidak mau menyerah. Tuan Gao, Anda tidak bisa melakukan ini. Kejujuran sangat penting dalam bisnis. Anda sudah berjanji untuk menyewakannya sebelumnya. Namun, yang menanti mereka adalah diabaikan dan didorong-dorong oleh dua petugas keamanan. Mereka diusir dalam sekejap mata. Setelah rombongan itu diusir, Gao Jianli segera memasang senyum ramah. Apakah Anda puas dengan ini, bos? Aku tak ragu memujinya. Saya sangat percaya pada pekerjaan Bapak Gao. Rasa sesak di dada saya juga berkurang lebih dari setengahnya. Setelah itu, saya dan mengucapkan selamat tinggal. Ruan Mingliang dan Fang Zixuan diusir dari lantai bawah. Pada saat itu, Nguyen Mingliang memikul seluruh tanggung jawab. Mereka semua menyalahkan Fang Zixuan. Kamu harus tahu, langkah pindah ke Taifu Plaza ini. Hal itu sangat penting baginya. Tuan Muda Ruan, Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Dia tidak pernah mengungkapkannya. Ruan Mingliang mengatakan ini. Fang Zixuan sangat sedih hingga hampir menangis. Aku berpikir dalam hati, seandainya aku tahu, mana mungkin aku masih mencarimu? Lihatlah betapa mudahnya Taifu Plaza diperoleh. Dan kamu. Saya tadi sedang mempertimbangkan untuk menyewa. Mereka semua harus menjilat sepatu orang-orang di bawah mereka. Perbandingan ini sangat memilukan. Karma macam apa yang telah kubuat? Huang Lao tidak menginginkan batu bata dan batu yang masih bagus itu. Saya malah mendapatkan benda ini. Saya tidak peduli. Nanti kamu akan melihat dia turun dan memohon padanya. Tidak peduli metode apapun yang digunakan. Dia harus mengizinkan saya tinggal di sini. Tidak heran jika Anda mendapat manfaat. Jika tidak berhasil, Fang Zixuan tidak berani membantah Ruan Mingliang, yang sedang diliputi amarah. Mengangguk setuju. Mengingat semua hal baik yang telah kulakukan untuknya di masa lalu. Aku semakin menyesalinya. Saat itu juga, saya keluar dari gedung A. Matanya berbinar dan dia segera berlari naik. Lu Chen, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Setiap orang terkadang melakukan kesalahan. Demi hubungan kita yang sudah berjalan 4 tahun. Mohon maafkan saya.
Melihat Fang Zishuan datang, dia menariknya. Dia meminta maaf berulang kali sambil memegang tangannya sendiri. Saya merasa mual tanpa sebab. Jangan lakukan itu. Semua itu gara-gara rayuan manisnya yang terus-menerus membuatku tergoda. Mereka akan mengirimkan kosmetik kepadaku nanti. Aku gagal mengendalikan diri. Tapi aku bersumpah. Belum ada apapun yang terjadi antara kita. Saya masih bersih. Setelah kedua tangan dilemparkan, Fang Zishuan tiba-tiba memeluk kakiku dan berlutut. Dia mulai meraung. Apakah menurutmu aku akan mempercayainya? Bukankah tadi kau bilang aku tidak bisa dibandingkan dengannya? Dulu aku buta. Dia bukan tandinganmu. Dia bahkan tidak sebaik jari kakimu. Aku tahu aku salah. Aku terdiam sejenak ketika mendengar itu dan tak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Ini pertama kalinya saya menemukan bahwa Fang Zishuan sebenarnya adalah untuk bisa mengatakan hal seperti itu. Sementara itu, wajah Ruan Mingliang tampak muram. Airnya hampir menetes. Oke, berhenti membuatku jijik. Ingin menjadi wanitaku. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Fang Zishuan menangis terseduh-seduh di pudi. Kamu luar biasa. Aku bahkan tidak sebagus jari kaki Lu Chen, kan? Lalu kembalilah dan temukan dia. Tidak. Bukan berarti kamu menyuruhku menggunakan sesuatu. Haruskah kita mencoba segala cara untuk mempertahankannya? Karena Lu Chen tidak bisa dipertahankan. Kita tidak boleh membiarkan kesempatan emas ini lepas lagi. Kamu tidak bisa pergi. Kamu harus bertanggung jawab atas diriku. Melihat Nguyen Mingliang berbalik untuk pergi. Dia langsung berdiri. Dia menerkam dan memeluk Ruan Mingliang erat-erat. Ruan Mingliang mendorong Fang Zishuan ke samping dan melarikan diri. Setelah meninggalkan Taifu Plaza, saya melihat arloji saya. Waktu baru menunjukkan pukul 4 sore. Saya baru saja memikirkan kemana harus pergi jalan-jalan. Tepat saat itu, terdengar notifikasi sistem. Inversi host berhasil terdeteksi. Hadiah, satu kesempatan untuk membeli instan. Produk tersebut kini tersedia. Tuan rumah dapat memutuskan sendiri apakah akan membeli atau tidak. Suara notifikasi yang tiba-tiba itu membuatku terkejut. Bukankah hanya ada satu kesempatan untuk membunuh secara instan setiap hari? Saya membuka toko sistem. Saat melihat ini, saya benar-benar terpukau. Dia tak kuasa menahan diri untuk tidak melontarkan kata-kata kasar. Seluruh bangunan nomor 1 Hongyang Mansion dibanderol dengan harga 1 yuan. Saya benar-benar terkejut ketika melihat ini. Penting untuk diketahui bahwa Hongyang Mansion adalah apartemen mewah yang dilengkapi perabotan lengkap. Harganya sekitar 50.000 yuan per meter persegi. Setiap rumah di dalam ini telah dirancang secara profesional. Gaya megah. Rumah ini dilengkapi sepenuhnya dengan semua peralatan dan perabotan yang dibutuhkan. Dan semuanya adalah merek-merek papan atas. Siap untuk ditempati sepenuhnya. Dan sekarang saya benar-benar bisa mendapatkannya hanya dengan 1 yuan. Membeli seluruh rumah di Hongyang Mansion. Ada berapa set yang dibutuhkan? Dengan sebuah pemikiran. Penularan bau melalui getaran ponsel. 1 yuan dipotong. Sistem kemudian memberitahu pengguna bahwa pembelian berhasil. Yang saya lihat hanyalah sebuah kotak kecil muncul di inventaris saya. Tempat itu penuh sesak dengan tumpukan barang. Sertifikat properti dan kunci yang sesuai. Saya menghitungnya dengan cermat, totalnya ada 36 apartemen. Ya ampun. Perhitungan kasar menunjukkan bahwa bangunan ini bernilai lebih dari 300 juta. Kegembiraan. Saya juga melambaikan tangan dan memanggil taksi. Langsung saja menuju Hongyang Mansion. Tiba di meja resepsionis kantor properti. Saya menyatakan tujuan saya secara langsung. Saya ingin menyewakan kamar tersebut. Berapa perkiraan harganya sekarang? Setelah resepsionis dengan sabar menjelaskan. Izinkan saya mengambil sertifikat kepemilikan properti untuk didaftarkan. Saya dengan santai mengambil kotak berisi sertifikat properti tersebut. Kotak itu diletakkan di atas meja dan bertuliskan. Tolong daftarkan ke 33 set tersebut untuk saya. Apa? 33 set. Resepsionis itu benar-benar tercengang. Dengan tak percaya, saya menggeledah beberapa sertifikat kepemilikan properti di dalam kotak itu. Nama registrasi rumah tangga adalah Lu Chen. Tiba-tiba seluruh tubuhku tersentak. Mohon tunggu sebentar. Urusan bisnis Anda perlu ditangani oleh manajer kami. Lalu dia berlari masuk ke dalam. Aku mendengar suaranya di tengah perjalanan. Sang manajer, Taipan legendaris itu, telah tiba. Teriakan ini tidak serius. Seluruh karyawan perusahaan manajemen properti. Mereka kehabisan berbagai ruangan kantor. Sejumlah penonton mulai berkumpul. Inilah pria super kaya yang membeli seluruh gedung. Ya Tuhan, dia masih sangat muda. Dia sangat tampan. Tiba-tiba, kantor manajemen properti itu dipenuhi dengan obrolan yang ribut. Beberapa karyawan wanita bahkan lebih bersemangat untuk menggoda dengan alis mereka. Pada saat itu, sesosok tubuh bergegas keluar. Dan dengan suara tegas, dia mengusir para wanita cantik itu. Ini adalah rumah tangga besar. Bagaimana dengan anak buahnya sendiri? Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang ada di pikirannya? Kita tidak bisa membiarkan mereka merusaknya. Halo Pak Lu. Saya Sandefu,
Manajer di sini. Aku sudah lama mendengar nama besarmu. Melihatmu hari ini, kamu memang masih muda dan menjanjikan. Saya merasa itu agak lucu. Rumah ini baru saja dibeli. Bagaimana bisa aku sudah mendengar namamu begitu awal? Itu akan membuat proses menyewakan rumah saya menjadi rumit. Tolong proses ini untuk saya. Tidak masalah. Daftar sekarang. Semuanya diselesaikan dalam waktu singkat. Efisiensinya sangat tinggi. Manajer San itu. Bisakah Anda menghubungi perusahaan pindahan? Saya perlu memindahkan beberapa barang di kawasan perumahan Hongyang di sebelah. Aku memikirkannya. Sebaiknya aku menginap di sini malam ini. Lagi pula, kamu bisa pindah hanya dengan membawa tas-tasmu. Tidak masalah. Saya akan mengirim orang untuk memindahkannya untuk Anda sekarang juga. Jadi saya membawa Sandefu dan kelompoknya. Kami tiba di kawasan perumahan Hongyang yang berdekatan. Namun tepat saat aku sampai di pintu rumah sewaanku. Pintu tersebut ditemukan dalam keadaan sedikit terbuka. Terdengar juga suara pertengkaran dari dalam. Kamu benar-benar sahabat terbaikku. Bisakah Anda memberikan kuncinya kepada saya? Kamu sangat hebat. Makanannya sudah matang. Apakah Anda mencoba memanfaatkan situasi ini? Fang Zixuan memanggil sahabatnya, Yao Anqi, yang berada di dalam rumah. Begitu mendengar itu, amarahku langsung meluap. Sepertinya sudah waktunya memberimu pelajaran. Pada saat itu, Anqi tampaknya telah melakukan kesalahan. Seperti istri yang patuh. Sambil meringkuk di satu sisi, dia menjawab dengan lemah lembut dan suara rendah. Saya tidak. Aku sudah menyarankanmu untuk tidak putus, tapi kau menolak. Jadi, saya membeli beberapa makanan favorit Lu Chen untuk mencoba menghiburnya. Lagi pula, kalian sudah menghabiskan begitu banyak waktu bersama. Dia akan sedih jika kamu melakukan ini. Apa hubungan kesedihannya denganmu? Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Bukankah sebenarnya kamu sudah lama menyukainya? Dia juga membayar biaya pengobatan ibunya di muka. Akibat serangkaian kebetulan, Lu Chen mengira itu adalah aku. Apakah kamu kembali menjalin hubungan denganku setelah itu? Saya juga penasaran bagaimana Lu Chen tiba-tiba bersikap sangat baik padaku. Tapi aku baru mengetahuinya kemudian dan menanyakannya padamu. Kamu tidak bermaksud membongkar ini. Mereka juga mendorong kami untuk tetap bersama. Apakah Lu Chen dulunya miskin? Jadi kau memberikannya padaku. Biarkan aku menjalani hidup yang sulit bersamanya. Sekarang kita tahu dia sukses dan memiliki identitas lain. Mereka sangat ingin menjilat. Ngomong-ngomong, mereka akan mengungkap kesalahan masa laluku untuk mencemarkan nama baikku. Tingkatkan dirimu. Buatlah Lu Chen berterima kasih padamu dan menerimanya. Kamu memang luar biasa. Fang Zixuan memberikan pidato pada Anqi. Saya dengan paksa menambahkan imajinasi saya sendiri. Anqi benar-benar bingung. Namun, hatinya sudah dipenuhi rasa dendam, dan dia hanya bisa menangis. Saya tidak. Bagaimana bisa kau mengatakan itu padaku? Dia takut aku akan dicampakkan. Ini akan menyedihkan. Jadi saya berencana untuk duduk di satu meja. Makanan yang saya makan dimaksudkan untuk menghibur dan memberi saya semangat. Fang Zixuan yang selalu mendominasi berteriak pada Anqi. Memang benar, Anda harus waspada terhadap kebakaran, pencurian, dan sahabat terbaik Anda. Anda tidak diterima di sini. Jauhi Lu Chen mulai sekarang. Dia meraih Anqi dan mendorongnya ke arah pintu. Aku mendorong pintu hingga terbuka dengan ekspresi marah. Tiba-tiba terdengar teriakan keras. Orang yang seharusnya pergi, diusir, adalah kamu. Aku langsung mendorong Fang Zixuan menjauh. Dia menarik Anqi ke sisinya dan melindunginya. Menatapnya dengan cemas. Seandainya aku tidak sengaja mendengar percakapan mereka di pintu. Saya masih belum tahu. Ternyata Anqi sebelumnya telah membayar biaya pengobatan ibunya. Tidak heran dia bersama Fang Zixuan. Dalam lebih dari 4 tahun. Beberapa dari Anqi dan Fang Zixuan. Perilaku mereka agak aneh. Melihat ke belakang sekarang, aku bisa memecahkan semuanya. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Dia juga terkejut dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba itu. Rasakan kekhawatiran di mataku. Wajahnya tiba-tiba memerah tanpa alasan yang jelas. Terutama ketika saya memegangnya di depan saya dengan kedua tangan. Keduanya sangat dekat. Mereka bisa merasakan napas satu sama lain. Hal itu membuat jantungnya berdebar kencang tak terkendali. Melihat suasana di antara keduanya, Fang Zixuan tidak bisa duduk diam lagi. Ia meraung dan menerjang maju. Anqi, dasar kamu tidak tahu malu. Dia menggoda Lu Chen tepat di depanku. Aku menampar wajahnya. Fang Zixuan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Sebuah tanda 5 jari berwarna merah terang muncul di wajahnya. Fang Zixuan menatapnya dengan tidak percaya. Telapak tangan diangkat ke udara. Mata merah. Lu Chen, kau berani memukulku? Sejak keduanya menjalin hubungan, Lu Chen hampir selalu melakukan apa yang dia inginkan. Jangan sekali-kali membahas soal berkelahi. Dia bahkan tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang dia benar-benar memukul dirinya sendiri demi Anqi. Jadi tatapannya ke arah Anqi dipenuhi dengan kebencian. Hari ini saya juga akan mengajari Anda bagaimana menjadi seorang manusia.
Aku mengabaikan kekejaman Fang Zixuan. Sambil mengalihkan pandangannya ke arah Manayer San, dia berkata, Manayer San, Anda juga baru saja melihatnya. Wanita ini memasuki properti pribadi tanpa izin. Dia tidak hanya melakukan pelecehan verbal terhadap pacar saya. Mereka bahkan mencoba mengambil tindakan. Harap laporkan geng kriminal ini ke polisi. Perilaku tidak pantas seperti itu harus dihukum berat. Tuan Lu bukan hanya saya. Semua kolega saya dapat membenarkan hal ini. Saya akan menelepon polisi sekarang juga. Lalu dia mengangkat telepon dan menghubungi divisi penegakan hukum. Untuk menjadi manajer di Hongyang Mansion. Siapa yang bukan orang yang cerdik? Sekilas pandang saja sudah cukup untuk memahami apa yang sedang terjadi. Fang Zixuan mendengar mereka mengatakan ini. Berteriak sekuat tenaga. Kamu bicara omong kosong. Saya adalah pacar Lu Chen. Dia adalah siluman rubah. Saya dulu tinggal di rumah ini. Staf manajemen properti dapat membuktikan hal ini. Ini adalah fitnah. Apakah Anda yakin tidak salah? Kami sudah putus. Anggi adalah pacarku saat ini. Karena kita sudah tidak memiliki hubungan lagi. Anda tidak memperoleh persetujuan saya. Memasuki rumah saya tanpa izin adalah pelanggaran hukum. Setelah mendengar kata-kataku, San Defu langsung mengamini. Itu benar. Saya adalah pengelola properti. Kita semua menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Ini membuktikan bahwa fakta memang sebagaimana adanya. Pada saat itu, petugas penegak hukum tiba. Setelah memahami situasinya, Fang Zixuan langsung ditahan. San Defu menangani dampak setelah kejadian tersebut. Mereka membawa orang dan memindahkan semua barang-barang saya ke sana. Hanya Anggi dan aku yang tetap berada di dalam. Anggi terus linglung sejak saat itu. Hanya karena saya mengatakan, dia adalah pacarku. Anggi, kamu konyol sekali. Mengapa kamu tidak memberitahuku hal-hal ini sebelumnya? Seandainya Fang Zixuan tidak membahasnya sendiri hari ini. Kau berencana merahasiakan ini dariku selamanya? Menatap wanita yang menggemaskan dan konyol di hadapanku ini. Aku menariknya ke dalam pelukanku. Tidak siap. Anggi, yang berscudling di pelukannya, awalnya menegang. Merasakan lengan yang kuat. Pikiranku menjadi kosong. Mereka berpelukan untuk waktu yang lama. Aku mengangkat dagu Anggi dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Dia berbisik, jangan bertingkah konyol lagi lain kali. Anggi mengangguk patuh. Yang lembut. Ini adalah pertama kalinya dia dipeluk seperti ini oleh seorang pria. Dialah pria yang selalu dicintainya secara diam-diam. Oleh karena itu, dia sangat pemalu. Tiba-tiba matanya membelalak. Sebuah ciuman hangat mendarat di bibirnya. Wajah Anggi memerah. Sebuah kepalan tangan kecil yang lembut memukul dadaku. Kepalanya hampir terkubur di dalam tanah. Setelah makan malam, saya mengajak Anggi mengunjungi rumah baru saya. Saat Anggi melangkah masuk, dia benar-benar terkejut. Bahkan aku pun terkejut. Apakah ini rumah mewah? Terutama rumah seluas 280 meter persegi? Seluruh rumah memiliki langit-langit bertabur bintang yang cerdas. Terdapat juga balkon besar yang mencakup seluruh ruangan. Pemandangan panorama area sekitarnya dari dalam rumah. Aku menggendong Anggi di balkon. Dia mendekatkan wajahnya ke telinga pria itu dan berbisik. Kenapa kamu tidak tinggal saja hari ini? Aku bisa merasakan dengan jelas tubuh Anggi menegang dalam pelukanku. Namun, aku masih melihat dia mengangguk sedikit. Senyum sinis muncul di bibirku. Di tengah seruan Anggi, dia menggendongnya seperti menggendong putri. Masuk ke dalam rumah. Alur cerita berikut ini agak panas. Teman-teman, gunakan imajinasi kalian untuk mengisi bagian yang kosong. Tak lama kemudian, waktu sudah menunjukkan tengah malam. Suara sistem terdengar lagi pada saat ini. Pusat perbelanjaan tersebut telah diperbarui. Produk baru kini tersedia. Tuan rumah dapat memutuskan sendiri apakah akan membeli atau tidak. Aku membuka mataku dengan setengah sadar. Aku melirik orang yang tidur nyenyak di sampingku. Gadis itu tak kuasa menahan tawa. Klik pada sistem dan periksa. Villa nomor 1 di Zirui Mansion dibanderol seharga 1 yuan. Melihat produk ini membuatku diliputi berbagai macam emosi. Setelah bekerja di bidang penjualan properti, tentu saja, mereka tahu seperti apa kehidupan di istana Zirui itu. Dapat dikatakan bahwa Hongyang Mansion saat ini adalah sebuah hunian mewah. Maka Zirui Mansion adalah puncak dari hunian mewah. Kejutan yang kurasakan belum mereda. Notifikasi sistem berbunyi lagi. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan First Blood. Hadiah, kejutan 10 kali tarikan. Barang-barang yang dimenangkan dalam undian dapat ditukarkan hanya dengan 1 yuan. Haruskah kita memulai undian? Saya terkejut ketika mendengar ini. Sungguh hal yang luar biasa. Lalu dia berkata, mulai. Dengan sebuah pikiran, sebuah roda pemintal besar muncul di hadapan mataku. Namun, hadiah-hadiahnya masih menjadi tanda tanya. Piringan hitam itu langsung berputar. Selamat, tuan rumah. Anda telah mendapatkan 1 peti minuman keras Gujinggong. Nilai tukar, 1 yuan. Saat suara dentingan terus berlanjut, muncul 6 peti minuman keras berturut-turut. Saya juga kehabisan kata-kata. Sepertinya sistem ini terobsesi memberiku minuman keras. Ding! Selamat,
Tuan rumah, Anda telah memperoleh Paganiazi. Selamat, tuan rumah, Anda telah memperoleh 1 miliar gelombang suara. Selamat, tuan rumah, Anda telah mendapatkan kartu penguasaan keterampilan instan. Selamat, tuan rumah, Anda telah mendapatkan pil pembentuk otot yang hebat. Apa yang terungkap kemudian membuatku terkesiap kaget. Semuanya luar biasa. Ambil contoh Pagani. Mobil ini sebenarnya bernilai lebih dari 40 juta. Dikenal sebagai salah satu dari 3 binatang suci kerajaan Xia. Kuncinya adalah ini merupakan edisi terbatas yang unik di seluruh dunia. Mobil itu pasti akan menimbulkan keriuhan di jalanan jika Anda mengendarainya. Sudah pasti akan membuat semua orang menoleh untuk melihatnya. Tapi sebenarnya apa maksud dari 1 miliar gelombang suara ini? Dan Anda tidak bisa mencairkan dana. Apakah mereka tahu saya sering menonton siaran langsung? Cobalah mengembangkan karir Anda di bidang live streaming. Dan kartu penguasaan instan keterampilan ini. Kedengarannya cukup mengesankan. Namun, sebenarnya apa itu pil penambah massa otot? Sambil berpikir, aku pun menukarkan semuanya. Lalu saya mengklik pengantar tentang pil penambah kekuatan luar biasa. Ramuan ini akan memiliki efek menghilangkan rambut dan membersihkan sumsum tulang setelah dikonsumsi. Meningkatkan kemampuan menyeluruh seseorang hingga 10 kali lipat. Sangat kuat. Peningkatan 10 kali lipat dalam semua aspek. Bukankah ini berarti aku bahkan lebih kuat dari pasukan khusus paling elit sekalipun? Aku diam-diam menyelinap ke kamar mandi. Aku memeriksa pil itu dengan cermat. Tanpa ragu, aku menelannya dalam sekali teguk. Proses pembersihan tubuh dan pembuangan sumsum tulang ini sama sekali berbeda dengan yang digambarkan dalam novel-novel tersebut. Seperti yang digambarkan di drama TV. Sebaliknya, saya merasa sangat nyaman di mana-mana. Setelah memasuki perut, ia berubah menjadi arus hangat yang tak terhitung jumlahnya. Menyebar ke seluruh tubuh. Dan di permukaan kulit, terlihat dengan mata telanjang muncul butiran-butiran hitam kecil. Selain itu, baunya juga menyengat. Sekitar 10 menit. Aliran panas di dalam tubuh menghilang dan proses peningkatannya berhenti. Aku segera membilas tubuhku dan kembali ke cermin. Bentuk otot-ototnya tampak seperti telah dipahat dengan sangat teliti. Semuanya tersajikan sepenuhnya di hadapan Anda. Setiap bagian otot dipenuhi dengan sensasi kekuatan yang meledak-ledak. Aku bahkan punya firasat. Diriku saat ini. Jika kamu melayangkan pukulan, kamu pasti bisa menembus tembok. Perubahan ini membuat saya sangat bahagia. Terutama setelah melihat ke bawah, saya merasa semakin puas. Saya bangun keesokan harinya dengan perasaan segar. Setelah mengantar Anggi pergi, saya mengendarai mobil sport saya ke mall untuk membeli beberapa barang. Saat Pagani mulai menyala, deru yang memabukkan itu pun dimulai. Seperti binatang buas yang tertidur lalu terbangun. Mobil itu melaju kencang seperti angin dalam sekejap. Beberapa menit kemudian saya tiba di Taifu Plaza. Setelah memarkir mobil, kami langsung menuju lantai 3 mall tersebut. Lantai ini berisi merek pakaian pria dari kelas bawah, menengah, hingga atas, semuanya lengkap tersedia. Saya tidak langsung menuju ke area merek kelas atas. Sebaliknya, mereka pertama-tama menemukan perusahaan yang mereka sendiri. Merek yang selalu saya sukai. Aku masuk ke toko dan semua yang kusuka. Ambil langsung. Asisten penjualan yang berdiri di dekatnya sangat gembira hingga ia tertawa terbahak-bahak. Tak lama kemudian, ada puluhan tas dan paket. Halo Pak. Total pengeluaran Anda adalah 68.000. Apakah Anda akan membayar dengan kartu atau kode QR? Gesek kartu. Saat berbicara, saya menyebutkan Gao Jianli dari pertemuan sebelumnya. Dia menyerahkan kartu VIP. Lalu dia menyerahkan kartu bank. Ketika petugas melihat kartu VIP, matanya dipenuhi keterkejutan. Aku tak kuasa menahan diri untuk melirik beberapa kali lagi. Awalnya saya mengira pria ini tampan dan kaya. Aku tak pernah menyangka dia memiliki identitas yang begitu luar biasa. Jadi, dengan hormat saya meminta diskon, menggesek kartu saya, dan menerima faktur. Lalu saya memilih sebuah pakaian dan memakainya terlebih dahulu. Sisanya bisa dikirim ke rumah saya oleh petugas toko nanti. Saat Anda melihat alamat yang ditinggalkan, semua orang kembali terkejut. Villa nomor 1, Rumah Zirui. Astaga, villa legendaris yang bahkan harga 3 miliar pun tak bisa membelinya. Betapa indahnya jika aku bisa menikah dengannya. Teruslah bermimpi. Kemungkinan dia menyukai kita adalah 0. Mari kita mulai bekerja. Menyaksikan sosokku yang pergi. Sekelompok asisten toko wanita itu mengobrol dan berfantasi untuk sementara waktu. Jadi saya melanjutkan penelusuran internet. Saat aku sedang asyik menikmati kesenangan berbelanja, tiba-tiba, sebuah suara terkejut terdengar. Lu Chen, apakah itu benar-benar kamu? Saya terkejut sekaligus senang melihat siapa orang itu. Orang yang datang adalah teman masa kecilku, Liu Cheng. Sampai setelah ujian masuk perguruan tinggi. Aku baru berpisah dengannya setelah aku datang ke Jiangdu. Liu Cheng berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Dari jauh memang terlihat seperti itu. Tapi melihat pakaianmu, aku tidak bisa mengenalimu. Sepertinya kamu baik-baik saja. Itu saja. Tidak apa-apa. Mengapa kamu tidak menghubungiku saat datang ke Jiangdu?
Saya juga baru saja tiba. Perusahaan kami berencana membuka cabang di Jiangdu. Pada akhirnya, kami memilih Taifu Plaza. Ekspresinya tiba-tiba berubah muram saat dia mengatakan ini. Mari kita tidak membahas ini lagi. Saya ada urusan lain. Jika kamu ada waktu luang malam ini, mari kita makan bersama. Kalau begitu, hubungi saya nanti. Silakan kamu mulai bekerja. Melihat bahwa Liu Cheng sepertinya memiliki sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Saya tidak mendesak masalah itu lebih lanjut. Setelah berpisah dengan teman masa kecilku, kami berjalan-jalan sebentar lagi. Saya rasa saya sudah membeli cukup banyak. Setelah menginstruksikan pemilik toko untuk mengantarkan barang ke vilanya, mereka berjalan menuju tempat parkir. Tepat saat aku hendak keluar, saya melihat sekelompok orang bertindak mencurigakan, berjongkok di sudut. Sepertinya ada seseorang yang sedang bersembunyi untuk melakukan penyergapan. Pada saat itu, sesosok figur yang familiar muncul di hadapanku. Karena dia adalah Liu Cheng. Apakah orang-orang ini berencana untuk menyergap Liu Cheng? Memikirkan hal itu, aku berjongkok dan bergerak lebih dekat ke sisi itu. Tiba-tiba seorang pria dengan mulut runcing dan wajah seperti monyet memimpin. Kesembilan pria itu mengepung Liu Cheng. Melihat sekelompok orang yang mengelilingi mereka, Liu Cheng dipenuhi dengan rasa kaget dan marah. Di luar dugaan, ketika negosiasi gagal, mereka menggunakan kekerasan. Tepat ketika kelompok itu hendak mengepung dan menghadapi Liu Cheng, bunyi gedebuk pelan diikuti oleh jeritan. Terdengar suara dari belakang orang-orang itu. Semua orang menoleh dan melihat. Manajer mereka ditendang dan jatuh tersungkur ke tanah. Seorang pria tampan berdiri di tempat semula. Melihat orang tersebut, Liu Cheng sangat terkejut. Lu Chen, kita akan membahas obrolan ringan nanti. Pertama, kendalikan orang-orang ini. Para preman itu terdiam sejenak. Mereka sudah bergegas naik saat itu juga. Saya bergerak dengan mudah di antara kelompok itu. Hanya dalam beberapa ronde. Para preman ini tampak tinggi dan mengintimidasi. Mereka semua jatuh ke tanah, meraung kesakitan. Orang-orang ini semuanya tinggi dan kuat. Biasanya, satu dari mereka bisa mengalahkan beberapa orang sekaligus. Sekarang malah 10 orang ini dibereskan sendirian oleh seorang tuan muda. Bahkan Liu Cheng, yang tadinya bersiap untuk ikut naik, juga terperangah. Astaga, Lu Chen sangat kuat setelah bertahun-tahun lamanya. Ceritakan apa yang terjadi. Melihatku menatapnya, Liu Cheng tersenyum canggung dan tidak punya pilihan selain menjelaskan alasannya. Ternyata setelah aku menolak keluarga Ruan, mereka ingin memaksa masuk dan mulai menargetkan perusahaan-perusahaan kecil. Memaksa perusahaan kecil untuk menyewakan sebagian properti mereka kepada mereka. Setelah mendengar alasannya, saya pergi ke manajer itu masih tergeletak di tanah. Kembali dan beritahu Hui Xiao itu. Nama saya Lu Chen, dan Taifu Plaza selamanya tidak akan menyambut keluarga Ruan untuk membuka usaha di sini. Pada saat itu, manajer He dan yang lainnya berlari secepat mungkin. Lu Chen benar-benar menyesal. Aku tidak pernah menyangka kau akan terlibat dalam hal ini. Ruan Group bukanlah perusahaan yang bisa dianggap remeh. Aku bersusah payah membangun perusahaan ini di kampung halamanku. Sekarang kita akhirnya melihat beberapa hasilnya. Berencana memulai bisnis di kota besar. Kali ini saya beruntung. Mereka mendapat kesempatan untuk pindah ke Taifu Plaza. Saya sudah membuat banyak rencana masa depan untuk ini. Tanpa diduga, keluarga Nguyen menemukan 2 mitra saya. Mereka disuap. Mereka ingin saya mentransfer kelayakan sewa ini. Saya tidak setuju. Jadi mereka terus-menerus mempersulit saya. Jika saya benar-benar mengincar uang, saya pasti sudah beralih profesi. Tapi aku juga punya mimpi sendiri. Liu Cheng mengatakan ini. Air mata sedikit menggenang di matanya. Tampaknya kerja keras selama bertahun-tahun ini tidaklah mudah. Saya juga dipenuhi emosi. Hal itu tidak mudah di masyarakat saat ini. Seandainya saya tidak mengaktifkan sistem tersebut, dia bahkan mungkin tidak sesukses Liu Cheng. Saya mengerti. Baiklah. Saya percaya bahwa orang yang bernama Ruan tidak akan mencoba memanfaatkan Anda di masa mendatang. Liu Cheng terkejut ketika mendengar saya mengatakan itu. Mengapa? Untuknya, keluarga Nguyen itu seperti permen karet. Meskipun aku berhasil mengusir mereka hari ini, namun mereka pasti tidak akan menyerah. Karena saudaranya tahu siapa saya. Asalkan aku sudah bilang dia tidak diterima di sini. Sekalipun dia mendapatkan hak sewa Anda, dia tetap tidak bisa masuk. Karena Taifu Plaza ini sekarang milikku. Liu Cheng terkejut ketika mendengar apa yang saya katakan. Apa yang tadi kamu katakan? Taifu Plaza adalah milikmu. Untuk membuktikan semua ini, kami memutuskan untuk membawanya ke tempat Gao Jianli. Setelah menyelesaikan masalah di sini, saya juga datang ke Zirui Menshan. Dengan dipandu oleh petugas keamanan, kami tiba di depan villa nomor 1. Manajer umum perusahaan manajemen properti Zirui Menshan. Sejumlah besar karyawan sudah menunggu di sini sejak pagi. Halo Bapak Lu Chen. Saya Wang Qiming, manajer umum perusahaan manajemen properti. Selamat datang di Zirui Menshan. Ini juga pertama kalinya saya mengunjungi tempat seperti ini. Menyaksikan pertunjukan yang begitu megah tetap saja sangat mengagumkan. Namun,
Ketika semua orang melihat pemilik rumah ini, mereka semua sangat terkejut. Berbagai spekulasi. Semua orang akan berasumsi bahwa pemilik rumah ini, dia adalah orang yang sangat dihormati. Sekalipun bukan rambut beruban, setidaknya, dia adalah orang yang sukses di usia parubaya atau lebih tua. Sama sekali tidak kusangka. Muncul di hadapan mereka. Dia pria yang sangat muda dan tampan. Mungkinkah dia seorang tuan muda dari keluarga di Shanghai atau Kyoto? Wang Qiming menduga. Karena mereka bukan keluarga terkemuka setempat. Tampaknya hanya tuan muda dari dua keluarga terkemuka itu saja yang hanya dengan begitu mereka akan memiliki kekuatan untuk membeli villa nomor 1. Terutama saat saya melihat Paganiazi saya. Hal ini membuat mata semua orang yang hadir berbinar. Orang-orang yang bekerja di sini. Mereka sangat sensitif terhadap merek dan mobil mewah. Tentu saja, orang bisa langsung tahu bahwa kedua supercar ini luar biasa. Terutama saat Anda melihat pola naga di bodi mobil. Serangkaian angka muncul di benak saya. Siapakah pemilik villa nomor 1? Mobil ini harganya setidaknya 40 juta. Dan ini adalah satu-satunya Paganiazi di dunia. Ini bukan hanya soal punya uang untuk membelinya. Sama seperti villa nomor 1 di depan kita ini. Didampingi oleh manajer umum. Saya memulai tur saya di villa legendaris ini. Tuan Lu Chen, izinkan saya melaporkan kepada Anda. Setelah para penghuni pindah ke sini, kami, seorang petugas kebersihan akan ditugaskan untuk melakukan wawancara. Gaji akan ditentukan oleh Anda setelah wawancara. Apa saja persyaratan Anda untuk seorang kepala pelayan? Ini benar-benar membuatku bingung. Kapan saya pernah menggunakan jasa asisten rumah tangga? Ini kan pengalaman pertamaku. Tidak ada persyaratan. Wanita, lajang, yang seumuran denganku. Siapapun yang memiliki kemampuan eksekusi yang kuat tidak masalah. Mari kita tetapkan gaji bulanan sebesar 100.000. Anda yang memutuskan apa yang akan dilakukan. Tapi aku tak pernah menyangka bahwa begitu aku membuka mulutku. Semua karyawan yang datang tampak iri. Cara mereka memandangku sekarang. Hal itu membuatku merinding. Astaga, mengapa mata mereka begitu menakutkan? Jadi, para karyawan wanita yang ikut serta semuanya tergoda. Selama kamu masih lajang, saya sudah siap untuk kembali dan menyerahkan dokumen-dokumen itu nanti. Mari kita lihat apakah saya bisa terpilih. Gaji bulanan sebesar 100.000 yuan tentu saja membuat semua orang iri. Siapa yang tidak menginginkan pekerjaan ini? Gaji bulanan rata-rata seorang pembantu rumah tangga hanya 20.000. Perlu dicatat bahwa Wang Qiming adalah manajer umum. Gaji bulanan di sini hanya 50.000. Selain itu, Lu Chen tampan, muda, dan kaya. Dia terlihat seperti masih lajang. Siapa yang tidak akan menyukai orang seperti itu? Dia bahkan berfantasi tentang bagaimana rasanya jika dia terpilih. Siapa tahu, mungkin sesuatu akan terjadi antara aku dan Lu Chen di masa depan? Tatapan mata mereka kepadaku kini dipenuhi rasa lapar yang lebih besar. Dan beberapa di antara mereka yang lebih berani bahkan mulai berpose provokatif. Hal itu membuatku merasa sangat tidak nyaman. Setelah mengatur semuanya, aku akan berkeliling ruangan ini sendirian untuk sementara waktu. Saat pandanganku tertuju pada lemari anggur di samping, tiba-tiba aku teringat bahwa aku pernah menghabiskan 6 peti minuman keras sebelumnya. Belum pernah dikeluarkan. Lemari anggur itu kosong. Alangkah baiknya jika kita mengeluarkannya dan memajangnya. Jadi, dia hanya menggunakan pikirannya untuk mengeluarkan 6 peti anggur itu. Baliangnya yang berusia 60 tahun. Merek roda mau tahun 1953. Anggur penghormatan Gujing berusia 79 tahun. Melihat label di atas, pikiranku menjadi kosong. Kami juga minum baijiu, minuman keras Tiongkok, ketika rekan kerja makan bersama. Tapi semuanya adalah Arguoto dan sejenisnya. Saya tidak pernah benar-benar memperhatikan tahunnya. Merek velg apa? Taruh saja anggur jenis ini di sana. Benda itu selalu terasa tidak cocok dengan dekorasi interior. Terutama atap jerami itu, membuat saya khawatir. Apakah alkohol di sini masih layak diminum? Jadi, saya baru saja membuka sebotol. Aku mendekatkan hidungku dan menciumnya. Dan tahukah kamu? Rasanya benar-benar enak. Saat aku sedang memikirkan apa yang harus kulakukan dengan anggur itu, bel pintu berbunyi. Aku membuka pintu dan melihat sehelai rambut di dahi. Seorang pria lanjut usia dengan wajah awet muda berdiri di ambang pintu. Pak, apakah Anda? Pria tua itu tidak langsung menjawabku. Sebaliknya, pejamkan mata Anda dan miringkan hidung sedikit ke depan. Aku menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dengan ekspresi gembira, dia tiba-tiba membuka matanya. Tidak sulit untuk melihat gairah yang membara di matanya. Halo, teman kecilku. Saya tetangga Anda di villa nomor 3. Anda bisa memanggil saya Pak Tuakin. Saya penasaran apakah teman muda saya akan menyambut kedatangan orang tua ini? Aku mengamati pria tua yang datang tak diundang itu. Dia menyapanya dengan senyuman saat masuk. Tentu saja, Anda dipersilakan. Wajar jika seseorang dekat dengan tetangganya. Tapi saya baru tiba hari ini. Saya tidak membeli teh, jadi saya hanya bisa minum air putih. Mohon jangan tersinggung. Oke.
Pria tua itu juga membawa beberapa hadiah kecil. Selamat kepada teman mudaku atas acara syukuran rumah barunya. Qin tua terkejut karena aku masih sangat muda dan begitu ramah. Itu agak tak terduga. Tuan Qin, Anda terlalu baik. Kamu bilang ini pertemuan pertama kita. Bagaimana mungkin aku berani menerimanya? Awalnya, itu hanya sekadar ucapan sopan. Tetapi kata-kata ini, aku terdiam sebelum dia selesai berbicara. Inilah yang Anda maksudkan dengan datang untuk memberi selamat kepada saya. Hadiah pindah rumah. 2 ekor bebek panggang. Sekantong kacang tanah. Ada juga sepiring daging kepala babi. Astaga. Intinya adalah, saya belum pernah melihat pria tua ini sebelumnya. Membawa semua hal ini masuk melalui pikiranmu? Bagaimana semuanya bisa terbentang di atas meja dalam sekejap mata? Saat itu, Qin tua benar-benar berlari ke dapur. Dia mengambil 2 set mangkuk dan sumpit serta sebuah cangkir anggur. Dilihat dari situasi ini, pria tua ini ingin minum-minum bersama saya. Mungkinkah kunjungan antar tetangga dapat mendorong perkembangan hubungan yang begitu cepat? Bukankah ini terlalu terburu-buru? Sahabatku tersayang, kita terasa seperti teman lama pada pandangan pertama. Kamu punya anggur, aku punya makanan. Mengapa tidak kita bersulang dan mengobrol tentang kehidupan? Menatap wajah Pak Tua Qin yang penuh harap. Aku takjub. Mari kita bicara tentang kehidupan. Hei, orang tua, bukankah kau hanya di sini untuk menipu dengan minuman? Perlengkapan dan makanan semuanya sudah disiapkan. Ini terlalu jelas. Tapi kalau dipikir-pikir, aku buru-buru ke sini dan belum makan siang, aku benar-benar lapar. Dan anggurnya sudah dibuka. Minum sendirian jelas tidak semenyenangkan minum bersama seseorang. Ngomong-ngomong, saya juga bisa mendapatkannya dari orang tua itu. Mari kita pelajari situasi di komunitas ini. Karena Bapak Qin memiliki minat seperti itu. Kalau begitu, mari kita minum beberapa gelas. Begitu dia selesai berbicara, Pak Tua Qin tak sabar untuk, sambil memegang botol jerami yang sudah terbuka, mulailah menuangkan anggur ke dalam 2 gelas anggur. Selamat atas acara syukuran rumah barumu. Pria tua itu minum terlebih dahulu sebagai tanda penghormatan. Berdesir dan ditelan dalam satu tegukan. Wajah lelaki tua itu menunjukkan kegembiraan yang lebih besar lagi. Matanya bersinar lebih terang lagi. Anggur yang enak, anggur yang enak. Sambil berbicara, dia menuangkan cangkir kedua. Minuman kedua ini untuk merayakan bahwa kita telah menjadi tetangga selamanya. Setelah mengatakan itu, dia meneguk secangkir lagi. Cangkir ketiga ini. Tunggu orang tua itu. Mari kita pelan-pelan saja, jangan terburu-buru. Saya masih menyimpan anggur ini. Jika masih belum cukup, saya akan membuka botol lain nanti. Melihat lelaki tua ini minum satu cangkir demi satu cangkir, aku sudah tidak tahan lagi. Pada saat itu, tatapan Pak Tua Qin berubah sejak ia memasuki ruangan. Aku sudah menatap botol Maotai yang sudah terbuka ini. Barulah saat itulah mereka menemukan yang lain. Ada 6 kardus minuman keras yang menumpuk di sana. Terutama saat saya melihat anggur penghormatan itu. Sepertinya mereka telah menemukan harta karun. Mataku tak sanggup lagi mengalihkan pandangan dari mereka. Sedetik sebelumnya dia duduk di samping sambil memegang sesuatu. Orang tua yang terus menipu orang agar minum dari cangkir anggur. Muncul di samping anggur persembahan dalam sekejap mata. Sama seperti teleportasi, kecepatan ini sepenuhnya. Ini bukanlah yang seharusnya dimiliki oleh seorang pria tua. Anda sebenarnya punya 12 botol. Pak Tua Qin sama sekali tidak melihatnya. Ekspresi terkejutku saat itu. Namun, ia menunjukkan ekspresi terkejut yang bahkan lebih berlebihan daripada saya. Hadiah dari seorang teman sebelumnya. Saya tidak minum ketika sendirian. Saya menyimpannya. Jika kamu menyukainya, aku akan memberimu sebotol. Apa? Sebaiknya kamu memberikan botol anggur ini kepada lelaki tua itu. Qin tua terdiam. Dia menatap mataku dengan saksama untuk waktu yang lama. Ia tak kuasa menahan diri untuk berpikir dalam hati. Mungkinkah anak ini tahu siapa saya? Atau ada tujuan lain? Namun ketika mereka melihat mataku yang jernih, meskipun memiliki beberapa keraguan, lalu saya merasa lega. Haha, teman kecilku. Apakah kamu tahu jenis anggur apa ini? Apakah Anda tahu berapa harga anggur ini? Berapa harganya? Jadi, apakah itu hanya beberapa botol anggur yang harganya lebih dari 1.000? Memang benar jumlahnya lebih dari 1.000. Namun, jumlahnya hanya 13,57 juta. Jantungku berdebar kencang saat mendengar kata-kata lelaki tua itu. Itu berarti 13,57 juta untuk satu botol. Sepertinya teman muda saya itu tidak tahu banyak tentang anggur. Botol ini berisi anggur edisi khusus tahun 1979. Harga lelang untuk satu botol memang mencapai 13,57 juta. Dia juga dikenal sebagai Raja Anggur Kerajaan Xia. Dan botol yang baru saja kita minum. Ini adalah atap jerami berbentuk roda buatan tahun 1953. Sebotol senilai 1,5 juta. Adapun Baliangye yang berusia 60 tahun ini. Satu botol harganya sekitar 980.000. Pak Tua Qin mulai menunjukkan ketertarikan. Ini mengajari saya banyak hal. Namun di lubuk hatiku,
Ada jutaan hal yang ingin kukatakan. Saya tidak yakin apakah saya harus mengatakan WC. Mengapa saya tidak mencari informasi sebelumnya? Ini membuka botol berisi 150. Dia mulai meminum Moutai yang harganya mencapai puluhan ribu yuan. Tak heran kalau lelaki tua itu terus minum segelas demi segelas. Itu sudah menghabiskan biaya puluhan ribu. Jadi sekarang, teman saya masih ingin. Apakah botol anggur persembahan ini hadiah untuk lelaki tua itu? Qin tua menatapku sambil tersenyum. Bersiaplah untuk melihat apa yang akan saya katakan. Janji seorang pria sejati dapat diandalkan sepenuhnya. Karena sudah dikatakan bahwa itu untuk Qin tua. Tentu saja, itu akan diberikan secara cuma-cuma. Selain itu, anggurnya juga sangat enak. Minuman ini harus dinikmati oleh seseorang yang tahu cara meminumnya. Akan sia-sia jika diberikan kepada saya. Bagus sekali. Aku sangat patah hati. Anak yang boros itu baru saja menghamburkan lebih dari 10 juta. Tapi kemudian saya berpikir tentang bagaimana saya sekarang memiliki sebuah sistem. Kekayaan hanya akan meningkat di masa depan. Saatnya memperluas wawasan dan menambah pengetahuan Anda. Memikirkan hal ini. Pola pikirku berubah tanpa kusadari. Perspektifku telah berubah tanpa kusadari. Terjadi peningkatan dalam perspektif dan pola pikir pembawa acara. Hadiah, satu kesempatan untuk memenangkan flash sale. Produk baru kini tersedia. Silakan putuskan sendiri apakah akan membeli. Produk, Hongfeng Real Estate, harga 1 yuan. Saya K. Melihat produk ini, saya langsung merasa bahwa saya telah mendapatkan penawaran yang bagus. Meskipun Hongfeng Real Estate berlokasi di kota Jiangdu. Bukan tokoh terkemuka di industri real estate. Namun, kualitasnya tidak sebaik grup Muin. Berikut ini adalah ringkasan kinerja Jinmao Real Estate. Nilai pasarnya juga melebihi 10 miliar. Dan saya perlu pergi ke sana besok untuk menyelesaikan prosedur pengunduran diri saya. Aku akan pergi menemui bos yang pernah membuatku kesulitan sebelumnya. Setelah mendengar keputusan saya, dia tetap memberinya sebotol anggur sebagai tanda penghormatan. Pak Tua Qin menjadi semakin penasaran tentangku. Namun, bersikap begitu murah hati. Dia pasti berasal dari keluarga besar. Itu tampak asing bagi saya. Sepertinya tidak ada boneka seperti itu di keluarga-keluarga tersebut. Suasana hatiku sedang sangat baik saat ini. Aku sudah lama lupa kalau botol itu harganya 13,57 juta. Seseorang yang bisa menghasilkan miliaran dalam hitungan menit. Apakah kita perlu mempedulikan hal-hal ini? Pria tua itu mungkin minum 2 gelas lagi atau... Sejujurnya, saya belum makan siang. Aku sangat lapar. Hahaha. Bagus. Teruslah minum. Qin tua sudah lama tidak sebahagia ini. Dia mulai lebih rileks saat kita makan dan minum bersama. Mungkin karena saya mengonsumsi pil penambah massa otot. Saya menyadari bahwa toleransi saya terhadap alkohol telah meningkat. Setelah itu, tanpa sadar saya membuka beberapa botol lagi. Setelah meminum 5 botol, keduanya bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, saya juga menemukan. Kakek Qin itu benar-benar luar biasa. Inilah yang telah kulakukan, memurnikan tulang dan sumsumku. Namun lelaki tua itu tidak memilikinya. Minum anggur yang sama. Masih berdiri tegak, hanya saja dengan rona wajah yang sedikit lebih merah. Ketahanan kakek tua ini terhadap alkohol sungguh luar biasa. Pada saat itu, saya meminta Wang Qiming untuk menyiapkan beberapa camilan untuk menemani minuman. Semua barang itu diantarkan ke villa. Kita akan melanjutkan persiapan makan malam nanti. Namun ketika Wang Qiming melihat bahwa Tuan Tua Qin juga ada di sana. Saat mereka masih mengobrol dan tertawa bersamaku tanpa mempedulikan usia. Dia jelas menunjukkan ekspresi terkejut. Ini seperti melihat salah satu dari 10 hal paling luar biasa di dunia. Hal ini semakin meyakinkan saya bahwa identitas Qin kuno tidaklah sederhana. Ketika semua 12 botol Wuliangye habis diminum. Ketika hanya tersisa 7 botol Moutai. Qin tua juga minum terlalu banyak. Tepat saat itu, bel pintu villa berbunyi lagi. Buka pintunya dan lihat. Dia adalah wanita dengan skor penampilan setidaknya 96. Siapa yang kamu cari? Halo, apakah kakek Qin ada di dalam? Saya adalah cucunya. Orang yang datang adalah Su Fuling. Qin tua pulang ke rumah sebentar pada siang hari. Tepat saat waktu makan siang tiba. Pria tua itu tiba-tiba berkata bahwa dia ingin keluar dan menumpang minum. Dengan bebek panggang di atas meja. Hidangan kacang dan daging kepala babi itu habis dalam sekejap. Dia juga mengatakan untuk tidak menunggunya. Qin tua terkadang melakukan hal-hal seperti itu. Su Fuling sudah terbiasa dengan hal itu. Namun, keluar rumah di siang hari. Sekarang sudah hampir tengah malam. Qin tua masih belum kembali. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi Su Fuling menanyakan hal itu kepada pihak manajemen properti. Awalnya saya berencana memeriksa rekaman CCTV untuk mencari tahu di mana dia berada. Namun, mereka diberitahu bahwa Qin tua berada di peringkat nomor 1. Pemilik villa dan keluarganya sedang menikmati minuman dan percakapan. Dia mungkin akan segera mabuk. Hal ini membuat Su Fuling terkejut. Meskipun Qin tua gemar minum. Namun, itu pasti anggur terbaik. Dan orang yang minum juga harus memiliki selera yang baik. Baru setelah itu saya akan minum beberapa cangkir.
Mengenai mabuk, Kintua adalah seorang pria yang bisa minum 1.000 cangkir tanpa mabuk. Selain itu, karena saya pilih-pilih soal makanan, pilihannya tidak banyak. Dia meminum anggur yang enak itu sampai mabuk. Jadi ketika saya mendengar berita ini, dia juga sangat ingin tahu. Mereka langsung datang dan mengetuk pintu. Selain itu, manfaatkan kesempatan ini untuk bertemu dengan sang legenda nomor 1. Pemilik villa ini tipe orang seperti apa? Akibatnya, ketika pintu terbuka, setelah mengucapkan satu kalimat, akhirnya dia bisa melihatku dengan jelas. Astaga! Jadi, itu kamu. Anda adalah Lu Chen. Mendengar Su Fuling memanggil namaku, saya juga sedikit bingung. Apakah kamu mengenalku? Setelah mengamati dalam waktu yang lama, selain menegaskan kembali situasi saat ini, dia memang sangat cantik. Saya sama sekali tidak tahu siapa dia. Benda itu, Wang Qiming dari perusahaan manajemen properti yang memberitahu saya. Ayahku minum di sini. Aku baru tahu namamu Lu Chen setelah bertanya padanya. Su Fuling mengumpat pelan. Aku hampir ketahuan karena saking gembiranya. Dia sudah melihat foto-foto saya dari Anggi. Tapi aku sama sekali tidak tahu bahwa dia adalah sahabat Anggi. Kali ini, aku akan mengamati Lu Chen secara diam-diam. Jika ini menunjukkan bahwa mereka sedang waspada. Bagaimana cara kita mengamati? Jadi, saya berada di ruangan ini. Dia langsung mengarang alasan. Datang. Pria tua itu tampak mabuk. Aku akan membantumu mendapatkannya kembali. Tiba di ruang tamu. Melihat Pak Tua Qin memeluk sandaran kursi. Cara dia berbicara sendiri di sana. Su Fuling sangat terkejut. Dia benar-benar mabuk. Itu bukan akting. Pada saat itu, dia tak kuasa menahan diri untuk tidak menatapku dalam-dalam. Itu mengesankan. Pak Tua Qin adalah orang yang sangat pilih-pilih. Terutama di antara teman minum. Dan itu bisa membuat Pak Tua Qin minum seperti ini. Sebaliknya, Lu Chen tetap sepenuhnya sadar. Seberapa tinggi toleransi alkoholnya? Hal ini tampaknya sangat berkaitan dengan Lu Chen, yang disebutkan oleh Anki. Bukan berarti dia hanya anak perusahaan dari Hongfeng Real Estate. Apakah dia seorang agen penjualan properti? Bagaimana bisa tiba-tiba berubah seperti ini? Menjadi pemilik villa nomor 1. Seandainya Kintua yang ingin membeli villa ini, hal itu juga akan membutuhkan banyak usaha. Rasa ingin tahu Su Fuling tentangku semakin meningkat saat itu. Saya rasa saya harus pergi ke Hongfeng Real Estate besok. Mari kita selidiki sampai tuntas. Dia tidak ingin sahabatnya bersama seseorang yang latar belakangnya tidak jelas. Meskipun sedang berpikir demikian, gadis itu dengan santai mengeluarkan ponselnya. Mereka mengambil banyak foto Pak Tua Qin. Kesempatan seperti ini sangat langka. Saya tidak tahu kapan kesempatan berikutnya akan datang. Hanya dengan cara itu Anda bisa mengambil foto seperti ini. Orang tua ini selalu saja yang memerintahku. Sekarang kita punya foto Pak Tua Qin yang sedang mabuk dan terlihat kurang menarik. Mari kita lihat apakah dia akan tetap sombong di masa depan. Melihat Su Fuling tertawa begitu jahat saat syuting. Aku tak kuasa menahan diri untuk mengusap dahi dan tersenyum getir. Baik lelaki tua maupun pemuda itu adalah orang-orang yang merepotkan. Aneh. Saat Su Fuling sedang membantu Kintua pulang ke rumah, tiba-tiba saya melihat sekilas mobil Pagani Jaguar di luar. Mengangkat alis. Tuan Lu, apakah mobil ini milik Anda? Apakah kamu mengemudi pagi ini? Saya membawa mobil ini ke jalan layang. Aku tampak bingung. Bagaimana kamu tahu? Dapatkan jawaban positif. Mata Su Fuling tiba-tiba berbinar. Namun, hal ini justru membuatnya semakin bingung. Semua tanda menunjukkan bahwa saya luar biasa. Ini masih orang miskin yang digambarkan Anki. Teman kuliah lainnya yang dikhianati oleh mantan pacarnya? Berdasarkan apa yang telah dia lihat sejauh ini, wanita pada umumnya perlu cepat menunjukkan kasih sayang kepadanya. Tuan Lu, kamu masih sangat muda untuk bisa membeli villa nomor 1. Bisnis yang Anda jalankan pasti sangat besar. Dahi. Saya hanya beruntung dan menghasilkan sedikit uang dari beberapa investasi acak. Saya membeli beberapa properti untuk mendapatkan uang sewa. Industri real estate, itu sangat bagus. Pasar properti belakangan ini menunjukkan kinerja yang baik. Cukup baik, Nona Su. Saya akan meninggalkan Anda di sini dan tidak akan melanjutkan lebih jauh. Aku menertawakannya saja. Qin Lao diserahkan kepada Su Fuling. Aku menyapa sebentar lalu berbalik untuk kembali. Mengenai penghasilan saya saat ini, aku benar-benar belum tahu bagaimana menjelaskan ini. Karena semua ini terjadi begitu tiba-tiba. Tapi aku tidak salah. Saat ini saya hanya mengumpulkan uang sewa saja. Namun, yang menjadi fokus utama adalah akuisisi Taifu Plaza dan seluruh biaya sewa Hongyang Mansion. Sedangkan untuk properti, namanya hanya Hongfeng Real Estate. Melihat ekspresiku yang tidak wajar, dan sosok yang buru-buru pergi, Su Fuling menyipitkan matanya. Menarik. Sepertinya dia menyimpan cukup banyak rahasia. Anggi, tunggu sampai adikmu membuka lapisan-lapisan itu dan menunjukkannya padamu. Apakah pria ini layak mendapatkan komitmen seumur hidup Anda? Kembali ke rumah. Saya mengecek waktu. Pembaruan toko sistem akan segera hadir. Jadi, saya mandi dulu. Produk-produk di toko telah diperbarui.
Silakan periksa sendiri. Produk, restoran Fuhai. Harga, 1 yuan. Notifikasi sistem berbunyi tepat saat saya keluar dari kamar mandi. Saya memang membuka pesan tersebut. Sungguh kebetulan. Bukankah ini teman sekelas yang Liu Cheng bicarakan? Apakah ini restoran tempat kita akan makan malam? Ini akan menyenangkan. Aku tersenyum dan memutuskan untuk membeli. Sejumlah ruang Fuhai tambahan telah ditambahkan ke ruang sistem. Perjanjian akuisisi dan pengalihan restoran. Kao Xiong Feng adalah seorang siswa SMA. Dulu aku sangat suka berpura-pura. Dia selalu bertindak melawan dirinya sendiri. Agak menjengkelkan. Kali ini, jelas sekali bahwa dia dipanggil untuk makan. Itu bukan karena niat baik. Dia jelas ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengkritik dirinya sendiri. Kita lihat saja nanti apakah orang ini tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Jika tidak, dia jelas perlu diberi pelajaran.